Selamat siang sahabat desaku. Jumpa lagi bersama saya, Aurelia Rizal Hadi, dalam acara Bakti Mulia News, berita terpopuler dan terakurat. Oke sahabat desaku, berita kali ini tentang pelantikan PPS Kabupaten Butang Utara yang dilakukan di tiap-tiap kecamatan lingkup Kabupaten Butang Utara. Dalam kesempatan ini kami telah meliput pelantikan PPS di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Butang Utara, yaitu Kecamatan Kulisusu Barat. Pelantikan PPS sekecamatan Kulisusu Barat dilakukan berdasarkan mekanisme protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di Butang Utara, khususnya Kecamatan Kulisusu Barat. Pelantikan PPS sekecamatan Kulisusu Barat ini dilantik dan diambil sumpah oleh Komisioner KPU Kabupaten Butang Utara, Bapak Laode Muhammad Miswar Adiputra SKM MSI, selaku Koordinator Divisi Data KPU Kabupaten Butang Utara. Pada pelantikan PPS ini dihadiri oleh pihak Kepala Puskesmas Lambale beserta tenaga medis, perwakilan dari Polsek Kulisusu Barat, ketua dan seluruh anggota PPK Kecamatan Kulisusu Barat, serta seluruh anggota PPS terpilih sekecamatan Kulisusu Barat. Pada kesempatan ini juga, Komisioner KPU Kabupaten Butang Utara, Bapak Miswar, menyampaikan harapannya agar seluruh penyelenggara baik dari tingkat PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dapat bekerja sama dengan baik agar suksesnya penyelenggaraan pemilu kada yang akan dilakukan di Kabupaten Butang Utara. Baik sahabat desaku, kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami yang telah berada di lokasi pelantikan untuk mengikuti acara bincang-bincang pemilu kada bersama Bapak Laode Muhammad Miswar Adiputra SKM MSI. Selamat siang sahabat desaku. Jumpa lagi bersama kami Bakti Mulia Jurnalis. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pelaksanaan pemilu kada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Sahabat desaku, di tengah-tengah kita telah ada Bapak Laode Muhammad Miswar Adiputra SKM MSI. Beliau adalah Komisioner KPU Kabupaten Butang Utara. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, berbicara tentang pemilu kada kali ini, tentu ada sedikit perbedaan dengan sebelumnya. Karena kita ketahui bersama bahwa sekarang masih berlaku himbauan tentang larangan berkumpul dalam jumlah banyak. Nah, kira-kira seperti apa nantinya proses pemilu kada kali ini di tengah-tengah wabah virus corona ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Pilkada 2020 yang dilaksanakan 9 Desember tentunya berbeda dengan Pilkada yang pernah kita lakukan 2015 dan Pilgub 2018. Perbedaannya adalah Pilkada yang dilakukan di 2020 ini dengan pemungutan suara 9 Desember 2020 itu semua tahapan itu harus sesuai dengan protokol COVID-19. Maksudnya bahwa pilkada yang kita akan lakukan ke depan ini, setiap tahapan-tahapan, misalkan kegiatan-kegiatan bintek ataupun pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, itu pesertanya ketika mengikuti bintek itu harus jaga jarak, kemudian harus menggunakan masker, kemudian harus ada disediakan di tempat cuci tangan dan sabun sebelum masuk. Itu perbedaan-perbedaannya. Kemudian juga yang berbeda bahwa ketika memasuki tahapan pemutahiran data pemilih, itu kalau sebelumnya ketika dilakukan pendataan itu biasa dilakukan door to door atau kunjungan dari rumah ke rumah.
Di pemutaran data kali ini, petugas pencoklitan itu hanya berkoordinasi dengan RT RW yang ada di desa. Nanti ketika ada masyarakat yang tidak jelas identitas pemilihnya, baru mereka melakukan kunjungan rumah. Tentunya penyelenggara kami mulai dari tingkat PPK, PPS, PPDP dan KPPS ketika menjalankan tugas itu selalu menggunakan alat pelindung diri. Kemudian juga di KPU Kabupaten Buton Utara sudah ada rancangan tentang jumlah kebutuhan APD yang akan kita berikan kepada penyelenggara. Intinya bahwa Pilkada 2020 ini dilaksanakan 9 Desember itu harapan kita bisa berjalan dengan sukses walaupun di tengah pandemi COVID-19. Pak, dalam ajang pemilihan kepala daerah, tentu ada namanya kampanye politik yang akan dilakukan oleh para calon-calon yang akan berkompetisi di Pilkada ini, Pak. Terus, kira-kira seperti apa mekanisme yang akan dijalankan dalam kampanye tersebut agar tidak keluar dari protokol kesehatan, Pak? Jadi terkait kampanye-kampanye yang akan dilakukan di tahapan Pilkada 2020, karena KPU Kabupaten Buton Utara sampai hari ini kita harus menunggu juknis. Biasa kita itu ada juknis dari KPU RI yang diturunkan terkait masalah pelaksanaan kampanye. Tapi sedikit bocoran tentang masalah pelaksanaan kampanye, tentunya peserta kampanye itu diwajibkan untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan protokol COVID, seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan membawa alat pelindung diri. Jadi kalau terkait masalah regulasi atau aturannya sampai hari ini juga belum ada juknis dari KPU RI yang diturunkan. Jadi kita menunggu. Pak, menurut data KPU sekarang, berapa kandidat yang telah mendaftarkan diri, baik melalui jalur partai ataupun melalui jalur independen? Kalau data KPU terkait masalah calon bupati yang mendaftarkan diri sampai sekarang belum. Itu nanti tanggal 4 sampai 6 September 2020. Nanti pada saat mendaftar itu baru kita tahu berapa jumlah pasangan calon yang akan mencalonkan diri, baik bupati dan wakil bupati yang ada di Kabupaten Buton Utara. Baik, yang terakhir, apa harapan Bapak tentunya kepada seluruh masyarakat Buton Utara ke depan agar pelaksanaan pemilu kada dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan? Jadi harapan KPU Kabupaten Buton Utara kepada masyarakat bahwa agar pelaksanaan pilkada di 9 Desember 2020 itu berjalan dengan sukses, dan kemudian penyelenggara mulai dari tingkat PPK, PPS, kemudian PPDP dan KPPS itu mereka dalam keadaan sehat. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak dapat terlaksana dengan baik. Amin. Demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Komisioner KPU Kabupaten Buton Utara, Bapak Laode Muhammad Miswar Adiputra, SKM, MSI, dan salam sukses untuk kita semua. Sekian Bakti Mulia News kali ini. Sampai berjumpa lagi di Bakti Mulia News berikutnya.